Bapak Ibu adalah orang-orang yang diampuni, maka kita diterima Tuhan. Kita diampuni, maka Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Yesus mengampuni, maka Dia menerima kita dan memakai kita sebagaimana kita ada. Ya, mengampuni kalau ingin hidup tenang. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah memimpin kami, menolong kami, sehingga kami dapat bersama-sama di rumah Tuhan. Bukan karena kebaikan ataupun kehebatan kami, tetapi karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan memampukan kami untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih, tolong kami semua, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita akan baca dari Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan Bapak sekalian. Juga saudara-saudara datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ini peristiwa Yusuf, ya, di mana Yusuf didatangi saudara-saudaranya, mereka berkata kami ingin menjadi budak karena situasi dan keadaan mereka kelaparan di situ. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan, ya, maafkan saudara-saudaranya. Nah, saudara sekalian, ditambah dengan Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini yaitu obat sakit hati, ya, atau obat kecewa. Itu tema kita, obat sakit hati atau obat kecewa. Saudara sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan, Yusuf adalah seorang, ya, anak yang banyak saudaranya. Saudara-saudaranya membuat dia sakit hati, membuat dia kecewa, membuat dia tidak nyaman dan tidak enak, ya. Nah, disitulah maka saudara-saudara yang lain, tatkala Yusuf sudah menjadi besar dan berhasil dibuat Tuhan, maka dia, saudara-saudara berkata, kami datang untuk menjadi budakmu, ya. Mereka datang untuk menjadi budak Yusuf, karena Yusuflah yang menentukan kehidupan di bangsa itu pada waktu itu. Nah, tetapi yang menarik dari pembacaan kita saudara sekalian, Yusuf dia tidak berkata macam-macam dan sebagainya kepada saudaranya, hei kamu dulu begini-begini loh, ya. Tetapi dia katakan di sini, ya, Tuhan sudah melakukan ini dan saya akan membantumu, saya akan menerimamu dan saya akan menolongmu. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus,
banyak hal yang membuat kita sakit hati, banyak hal yang membuat kita kecewa, banyak hal yang membuat kita tidak berdaya dan tidak mampu lagi untuk maju dan bersekutu dengan orang lain. Tetapi kalau kita membaca baik dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 maupun Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21, ada sesuatu rahasia yang kita pahami di sini. Saudara sekalian, yang pertama di sini Yusuf dia mengampuni saudaranya, ya. Maka di ayat di Efesus katakan itu, ya, saling mengampuni, ya. Jadi saudara sekalian, obat untuk kita tidak sakit hati atau obat kita sakit hati dan kecewa dengan orang lain, dengan siapapun begitu, ialah mengampuni, ya. Yusuf mengampuni saudaranya. Yusuf dia menerima saudaranya, ya, yang di tengah-tengah kesulitan, dan Yusuf di tengah-tengah kejayaannya. Dia menerima saudaranya, dia menolong saudaranya, dia membantu saudaranya karena dia mengampuni. Yusuf dia tidak melihat, tidak mengingat, tidak apa lagi, ya pasti tidak dirasakan lagi penderitaannya, kesakitannya yang diperlakukan oleh saudara-saudaranya sewaktu mereka bersama-sama dan sewaktu Yusuf belum menjadi seorang pembesar. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita sakit hati melalui perbuatan orang, kita sakit hati dan kecewa karena perkataan orang, ya, kita sakit hati karena perlakuan orang. Ya, itulah yang dialami Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Kata-kata saudaranya, perbuatan saudaranya, tingkah laku daripada saudaranya terhadap dia mengecewakan dan menyakitkan. Nah, hal-hal inilah yang sering kali terekam dan di dalam pikiran kita, hati kita. Tetapi Yusuf, saudara sekalian, dia mengampuni, dia menerima saudaranya. Dia tidak mengingat lagi, wah kamu dulu memang ini saudara-saudaraku, orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang mencelakakan saya. Dia tidak. Dia menerima, dia mengampuni. Bukan saja mengampuni, tetapi dia menolong. Maka dikatakan di situ, aku akan menanggung hidupmu. Nah, jadi saudara sekalian, apapun penyebab kita yang sakit hati dan kecewa ini, ya, yang membuat kita sakit hati, diobati, terobati tatkala kita mengampuni dan menerima orang. Jadi Bapak sekalian, saya ingin katakan, ya, obat sakit hati, kecewa itu adalah mengampuni orang. Nah, karena apa? Kalau kita tidak mengampuni, maka pikiran kita, hati kita terus-menerus kepada permasalahan itu, kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang menyusahkan kita, kepada orang yang mengecewakan kita, terus-menerus. Maka tidak ada ketenangan di dalam diri kita, dalam hidup kita. Karena pikiran kita, hati kita, perasaan kita kepada orang yang kita anggap menyakitkan dan mengecewakan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, para pendeta biasa itu, ya, mendapatkan ada perlakuan, ada kata-kata, ya. Tetapi kenapa kita bisa berdiri tegak? Karena kita mengampuni, ya, kita menerima orang, ya. Kita tidak mengingat kata, kita tidak mengingat perbuatan perilaku orang kepada kita, karena kita mengampuni. Maka saya katakan Bapak Ibu sekalian, obat untuk sakit hati, kecewa itu adalah mengampuni. Nah, orang yang mengampuni seperti Yusuf, saudara sekalian, dia menerima kembali, ya, dia bersama-sama mereka kembali, dia bantu mereka, dia tolong mereka karena mengampuni. Karena tatkala dia tetap merasa sakit hati dan kecewa, diperlakukan, wah saya dulu dibuang, saya dulu diperlakukan begini-begini, maka dia tidak bisa bersekutu dan tidak bisa menerima saudaranya, apalagi berbuat baik kepada saudaranya. Tetapi Yusuf, saudara sekalian, dia menerima mereka, dia sama mereka karena dia mengampuni, ya. Maka Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya,
ya, menolong saudara-saudara, membantu saudara-saudaranya karena dia mengampuni. Kalau kita memahami ini, Tuhan Yesus sudah mengampuni, maka dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Yesus sudah mengampuni semua bentuk, semua kesalahan kita. Dia ampuni, dia tidak ingat-ingat lagi. Jadi orang yang mengampuni, saudara sekalian, dia tidak ingat-ingat lagi. Dia terima orang itu. Kita diterima Tuhan, kita disambut Tuhan, kita diperlakukan Tuhan dengan baik, kita dibantu dan ditolong Tuhan karena dia mengampuni. Coba kalau dia tidak mengampuni, Petrus, kau ini dulu sangat menyakitkan hatiku, kau menyangkalku. Dulu kau berkata bahwa engkau akan setia, ya bagaimanapun juga, tapi engkau menyangkal. Tapi Yesus, saudara sekalian, dia mengampuni. Dia sambut Petrus. Petrus mau bertemu, dia terima, dia pakai lagi, ya, dia tugaskan lagi, dia berkati lagi. Karena Yesus mengampuni. Bapak sekalian, kalau mau hidup tenang di bumi ini, ya, supaya tidurnya nyenyak, ya, ampuni orang-orang yang menyakiti kita. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ampuni orang-orang yang, ya, tidak membuat kita senang, dan jangan terkonsentrasi ke situ. Ampuni nanti membuang, meninggalkan ingatan-ingatan semacam itu. Saya kadang-kala tidak bisa tidur bukan karena saya ingat kesalahan orang. Saya ingat dengan pekerjaan saya yang belum selesai. Selama mempersiapkan persidangan, saya katakan kepada teman, wah ini situasi begini, nambah waktu saya, ya, tidak tidur, ya, coba tidur. Karena saya terkonsentrasi dengan pekerjaan, dengan apa yang harus saya lakukan sebagai ketua panitia. Nah, saudaraku sekalian, jadi Yesus mengampuni kita, ya, Yesus menerima kita karena dia mengampuni. Dia tidak ingat kesalahan saya, kejahatan saya, kedosa saya, tapi dia melihat saya dan saudara adalah orang-orang yang bersih di hadapan Tuhan karena dia diampuni. Bapak Ibu adalah orang-orang yang diampuni, maka kita diterima Tuhan. Kita diampuni, maka dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Yesus mengampuni, maka dia menerima kita dan memakai kita sebagaimana kita ada. Ya, mengampuni kalau ingin hidup tenang. Nah, yang berikut saudara sekalian, kalau kita berbicara di sini dan lihat di sini, orang yang mengampuni itu dia bisa berdamai dengan orang-orang yang menyakiti dan mengecewakan kita. Dia berdamai, ya, berdamai dan bersekutu. Berdamai itu dia menerima dan mengampuni, ya, tidak lagi terkonsentrasi dengan kesalahannya, dengan kehidupannya atau tutur katanya yang diingat, tetapi dia ada orang yang saya ampuni dan saya terima. Dan akhirnya dia dapat bersekutu itu bersama-sama dengan orang tersebut, bersama-sama, ya. Jadi yang pertama, Yesus sudah mengampuni, maka dia menerima, dia memberkati kita, dia menolong kita dan bersama-sama kita. Dan di orang yang diampuni, mengampuni orang itu, maka dia bisa berdamai dan ada hidup damai di dalam kehidupan bersama, ya. Tidak gontok-gontokan, ya, tidak saling salahkan lagi, tidak maki-maki orang, tidak menyebarkan gosip ke sana kemari dan sebagainya, ya. Orang senang kalau saya perhatikan dalam kehidupan ini, yang menarik didiskusikan adalah hal-hal yang, ya, gosip. Oh, itu ramai itu, ya, di kalangan apapun juga. Kalau ada tentang gosip, oh gini-gini, wah ramai itu, ya. Tapi kalau diajak, ayo kita memberitakan Injil, kita memberitakan kabar baik, oh itu sih enggak lama itu ceritanya, enggak lama. Melayani enggak lama. Tapi kalau cerita tentang gosip, tentang orang begini, ya, gosip itu apa? Digosok-gosok tambah apa? Ya, tambah sip, kan begitu. Makanya ramai, bisa dari pagi sampai pagi itu ceritanya, ya. Nah, Yesus tidak seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak. Dia mengampuni, dia cerita tentang Yesus, cerita tentang kebaikan Tuhan, cerita tentang pengampunan, cerita tentang penerimaan Yesus. Dia bersekutu dan dia berdamai dengan orang.
maka dia bisa bersekutu bersama-sama, melayani bersama-sama. Ya. Orang yang mengampuni akan menghasilkan apa? Orang yang mengampuni, dia menghasilkan suatu perasaan lega, ya, menghasilkan rasa tenang, rasa sukacita, rasa damai dalam hidupnya. Itu mengampuni. Itu dampak. Tadi saya katakan dia bisa berdamai, bersekutu, dan dia merasakan ketenangan dalam hidupnya, dalam pikirnya, dalam hatinya, lega, ya, lega. Kalau dia bersekutu, dia bisa bersama-sama dengan orang yang menyakiti dan mengecewakan kita. Tetapi ada perasaan lega. Bapak Ibu sekalian, mengampuni membuat kita tenang. Mengampuni membuat kita sukacita. Mengampuni membuat kita bisa tidur nyenyak dalam kehidupan ini. Mengampuni. Saya tidak tahu apa yang membuat Bapak Ibu sakit hati dan kecewa. Ampuni orang tersebut, supaya kita bisa lega, bisa tenang, bisa nyaman di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, yang berikut saudara sekalian, akibat atau mengampuni menghasilkan dia melupakan. Yesus melupakan kesalahan kita. Dia tidak terkusir, sajam kamu dulu adalah orang-orang pendosa, kamu seperti gelap sedemikian rupa. Tetapi dia lupakan itu. Saya sudah ampuni kamu. Kamu adalah orang ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidupmu hidup yang baru, pikiranmu pikiran yang baru. Ya. Maka dalam persidangan saya katakan, daripada begini, ya nanti kita ribut, sidang kita tidak bisa jalan, saya mengundurkan diri dari calon ketua umum. Meskipun kan itu saya masih bisa, ya. Tapi buat apa? Lebih baik hidup damai sejahtera, senang satu sama lain, senang. Ya. Maka sidang bisa berjalan dengan lancar. Kalau saya bertahan, wah saya punya hak yang sama, bla bla bla, dasarnya pakai dalil segala macam, bisa. Tetapi untuk apa? Akan membuat tidak sejahtera orang lain dan diri sendiri. Nah, saudara sekalian, pengampunan membuat orang lain sejahtera, membuat diri sejahtera, membuat orang damai, kita damai, dan hidup bisa bersama-sama. Itu mengampuni. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian belum mengampuni, ampuni ya, siapapun. Apakah itu istri, apakah kita suami, apakah itu orang tua, apakah itu anak atau teman dan semuanya. Ampuni supaya hidup ini tenang, pikiran ini tenang, hidup damai sejahtera dan nyaman. Akhirnya saudara sekalian, kalau kita mengampuni maka semuanya damai, semuanya senang, semuanya sukacita, semuanya merasakan kedamaian dan arti hidup itu. Mengampuni, ya. Semuanya senang. Hidup ini yang dicari apa? Hidup damai sejahtera dan senang. Ya. Di kemarin teman berkhotbah di sidang, saya 40 tahun hidup di dalam hal-hal yang tidak itu. Setelah itu saya melayani berdamai dengan Tuhan. Saya punya uang, saya punya harta, punya macam-macam. Dia bilang dia seorang ya, berpendidikan. Tetapi dia katakan, saya diampuni dan saya melayani. Dia bersekutu, dia tidak merasa dia besar. Maka dia pelayanan dari kota, dari kelamaian, dari ke desa-desa memberitakan kabar baik. Ya. Diampuni Tuhan, maka dia melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, kalau kita tidak mengampuni saudara sekalian, maka kita menyimpan virus, ya, menyimpan virus yang mematikan hidup kita. Hidup ini tidak, ya, sehat kadang-kala karena pikiran kita. Terus terkonsentrasi kepada orang yang menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang menggagalkan kita dan macam-macam. Maka saudara sekalian, terkala saya dan saudara tidak mengampuni orang-orang lain, orang di sekitar kita, maka artinya saudara dan saya menyimpan virus penyakit yang menggerogoti hidup kita. Maka kita hilang damai sejahtera dan terus-menerus sakit dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Tidak mengampuni berarti saudara dan saya menyimpan virus, ya, yang menggerogoti kehidupan kita.
tidak mengampuni, maka perasaan pikiran kita terus-menerus sakit. Terus-menerus. Perasaan kita, pikiran sakit terus, sakit, kecewa. Itulah yang ada di dalam pikiran kita dan hati kita. Ya. Maka perlu mengampuni, ya, mengampuni saudara sekalian. Jangan tidak mengampuni. Ya, berikut tidak mengampuni berarti saudara dan saya menyimpan sampah di dalam pikiran kita, perasaan kita dan hidup kita. Sampah itu enak enggak? Ya, sampah itu ya bukan di tempat, sampah itu adalah yang sudah dibuang. Tetapi tatkala kita tidak mengampuni, maka saudara dan saya adalah menyimpan sampah yang merusak kehidupan kita di dalam kehidupan kita hari ke hari. Jangan simpan sampah. Ya, jangan. Sampah itu saya katakan seperti sakit hati, kecewa, macam-macam yang dengar itu. Apalagi kita menyampaikan hal-hal yang semacam itu. Ya tidak baik kepada seorang yang kebenarnya belum tentu. Ada teman berkata, oh bla 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 begini. Saya nggak mau bicara masalah itu. Orang yang mengampuni adalah orang yang pintar dan bijak. Orang yang mengampuni adalah orang yang pintar dan bijak. Dan terkala saudara dan saya mengampuni orang, ya, berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang bijak. Tapi tatkala kita tidak mengampuni, kurang pintar Bapak sekalian. Karena kita menyimpan sampah di dalam pikiran kita dan perasaan kita yang akan membuat kita sakit dan menjadi penyakit dalam kehidupan kita. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, obat untuk sakit hati, kecewa adalah mengampuni. Mengampuni merupakan obat untuk tidak sakit hati dan kecewa. Dan yang berikut sebagai obat kita, Tuhan dekat dengan kita. Tuhan bersama-sama kita. Orang meninggalkan kita, orang mengkhianati kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Orang tidak bersama-sama dengan kita, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendirian. Kita tidak di dalam dibiarkan, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Indah bersama-sama dengan Tuhan. Senang bersama-sama dengan Tuhan. Senang juga bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kita yang saling mengampuni satu sama lain. Sehingga kita semua diberkati dan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, menolong kami, mampukan kami untuk mengampuni orang-orang yang mengecewakan, orang-orang yang menyakiti kami, dan orang yang menyusahkan kami. Buang pikiran, buang perasaan yang tidak membuat kami damai, yang terus-menerus bertahan untuk kami melihat orang dari posisi kami sendiri. Kami merasa benar, kami merasa baik, kami merasa macam-macam yang indah dalam diri sendiri dan tidak melihat keindahan kebaikan orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami, bimbing kami dan tuntun kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.